apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Longsor di Bukit Simar, Kabupaten Simalungun menewaskan 2 orang warga. Seorang pria yang tega membakar hidup-hidup mantan istrinya di Kabupaten Langkat ditangkap di Kabupaten Aceh Tamiang. Parade ulos terpanjang sedunia digelar di Jalan Utama Kota Balige, Kabupaten Toba. Kita ke informasi yang pertama, longsor di Bukit Simar, Kecamatan Raya Hean, Kabupaten Simalungun terjadi pada Minggu siang menewaskan 2 orang warga. Petugas hingga kini masih mencari korban. Peristiwa longsor di Bukit Simar, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun menewaskan 2 orang warga. Korban merupakan petugas swadaya air minum masyarakat. Kedua korban bernama Saragih dan Jami Saragih, warga asal Nagori, Durian Ranggai. Petugas BPBD Simalungun mencoba mengevakuasi jasad korban menggunakan alat berat. Petugas sempat kesulitan untuk menuju lokasi longsor, sebab lokasi berada di tengah hutan. Proses evakuasi masih terus dilakukan hingga Senin lalu. Ada terjadi bencana longsor yang mengakibatkan ada 2 korban ya, yang saat ini masih tertimbun di sebelah lereng bukit itu. Ya. Tadi diprediksi kejadiannya mulai jam 10:30. Kemudian kita langsung ke tempat ini dan kita sudah koordinasi dengan bencana, bukan hanya di kabupaten ya, tapi kita juga sedang melakukan komunikasi dengan pihak provinsi untuk memberikan dukungan bantuan alat untuk menggali. Sepanjang pesisir ini yang kita lihat sama-sama ini sudah hampir tepat 4 bukit ini sudah tertimbun ini akibat longsor dari atas. Bupati Simalungun menghimbau warga untuk tidak menyaksikan kejadian longsor karena dikhawatirkan adanya longsor susulan. Keluarga korban berharap jenazah dapat segera ditemukan. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Bermain di sungai, bocah 12 tahun warga Kelurahan Sei Rengas, Kabupaten Asahan hilang terseret arus sejak 15 Oktober lalu. Korban hanyut diduga kelelahan berenang. Tatapan kosong Agustina mengiringi upaya pencarian putranya Galih 12 tahun yang dinyatakan hilang sejak Minggu petang lalu. Sesekali suara ibu terdengar menahan tangis memandangi foto buah hatinya. Keinginannya saat ini hanya ingin menyaksikan putranya pulang dengan selamat ke dekapannya. Galih hanyut di aliran sungai Silau saat bermain bersama adik dan teman-temannya. Diduga kelelahan, korban terseret arus dan menghilang. Tim gabungan BPBD Kabupaten Asahan dan SAR Tanjung Balai Asahan mengerahkan 2 perahu karet untuk menemukan korban. Penyisiran dilakukan radius 10 km dari lokasi awal korban dilaporkan hilang. Korban bernama Galih itu sedang bermain mandi-mandi itu di pinggir sungai. Korban terpeleset dan terbawa derasnya arus sungai. Ini pencarian keberapa dan gimana proses upaya pencariannya? Ini pencarian hari kedua dan upaya kita lakukan, kita sudah melakukan penyisiran ke hilir sungai dan melakukan sedikit manuver perahu di LKP lokasi kejadian. Selain tim gabungan, puluhan warga desa juga ikut melakukan pencarian di sekitar aliran sungai menggunakan perahu. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Beralih ke informasi lainnya, polisi menangkap 12 orang anggota geng motor yang membacok 2 pemuda di Desa Bengkel, Kabupaten Serdang Bedagai. Ironisnya, para anggota geng motor ini masih di bawah umur. Sebanyak 12 anggota geng motor yang terlibat kasus pencurian dan pembacokan 2 orang pemuda ditangkap polisi unit Reskrim Polsek Prabaungan. Pelaku di bawah umur ditangkap polisi di lokasi berbeda. Para pelaku dikumpulkan di ruangan aula Polsek Prabaungan untuk dimintai keterangan.
Sebelumnya, anggota geng motor ini melakukan konvoi dan menganiaya 2 orang pemuda hingga mengalami luka di bagian kepala dan sekujur tubuh pada 1 Oktober lalu. Selain luka bacok, sepeda motor korban juga turut dibawa kabur. Polisi juga memanggil orang tua pelaku untuk melakukan pembinaan, sebab para pelaku masih di bawah umur. Memang kita mirisnya adalah dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur, rata-rata umur 15 dan 16 tahun. Makanya di sini kita menghadirkan orang tua maupun guru, ya, perangkat desa dan sebagainya, supaya kita bisa menjaga anak-anak ini bersama-sama. Polisi sampai saat ini masih terus melakukan pencarian terhadap 17 anggota geng motor lainnya. 12 pelaku yang sudah ditangkap kini berada di tahanan Polsek Perbaungan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Seorang pria yang tega membakar hidup-hidup mantan istrinya di Kabupaten Langkat ditangkap di Kabupaten Aceh Tamiang. Terungkap pula bahwa rekan korban juga mengalami luka bakar atas tindakan keji mantan suaminya. Sementara korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan masih merawat korban AN dengan bantuan alat pernafasan. Korban mengalami luka bakar terparah di seluruh wajah dan leher dengan kerusakan jaringan kulit mencapai 13%. Luka bakar lainnya berada di tangan kiri dan paha. Kondisi kesadarannya sampai hari ini bagus ya. Sebelumnya pasien ini menggunakan alat bantu napas untuk manajemen jalan napasnya, tetapi untuk hari ini sudah menggunakan alat bantu pernapasan oksigen binasal. Jadi ada kemajuan gitu. Responnya juga bagus. Ternyata tidak hanya korban AN saja yang mengalami luka bakar, melainkan rekan korban bernama Kasdiana, 36 tahun yang mengalami luka bakar di bagian tangan dan perut. Kasdiana menjelaskan bahwa kejadian ini diawali dari tidak maunya korban diajak rujuk oleh mantan suaminya. Pelaku kemudian menuduh korban berselingkuh hingga akhirnya membakar tubuh mantan istrinya. Jadi posisinya orang kakak lagi ngapain kak? Tidur. Lagi tidur, tiba-tiba datang dia gitu. Masuk, yang si Normis mau tidur. Suami istri Kelahi lah bentrok. Memang bisa udah berapa hari orang tuh laki-laki tadi gak terima, mau tak balik cuma si perempuan tadi nggak mau ya kan. Itulah repek, laki-laki tadi beli bensin bakar lah. Jadi kakak kok bisa terbakar juga? Tidur. Oh, kakak lagi tidur sama si korban? Iya. Oh, jadi kakak disiram kena juga bensin gitu? Iya. Jadi setelah disiram itu gimana kak reaksinya? Suaminya lari atau gimana? Ya lari. Terus teman kakak itu gimana? Ya dia bangkit dari tidur lari ke kamar mandi nyiram. Sementara pemilik rumah kontrakan yang ditempati korban dan pelaku, Elviana menyebutkan, cekcok antara korban dan pelaku sangat sering terjadi hingga berakhir perceraian. Setelah itu dia sering bertengkar dengan suaminya. Setelah itu dia ngadu kemari. Setiap ada masalah dia ngadu kemari. Namanya dia kan mamanya udah nggak ada. Saya ini anak saya kawan sama ini korban. Jadi kan nganggap saya pun anggap dia jadi anak saya lagi. Dia bilang, Bu, si Boy pukul aku, sakit kali. Kakiku sapu sampai patah, Bu. Aku heran, dia kok pinjam sapu aku mana deh? Patah Bu kakiku nih, sampai biru kakinya. Mantan suami korban, BS yang merupakan tersangka pembakaran, telah ditangkap personel Polres Langkat pada 14 Oktober lalu di Aceh Tamiang. Ya, jadi pelakunya hari Sabtu kemarin sudah ditangkap oleh Polres Langkat, saat ini sedang menjalani proses penyidikan. Kasus itu berawal dari motif kecemburuan si suami terhadap istri yang menjadi korban. Selain menangkap pelaku, Polres Langkat juga menyita barang bukti kasur yang sudah terbakar dan botol plastik air mineral untuk menyiramkan bahan bakar Pertalite kepada korban. Tidak satu rumah lagi. Lalu si istri menjawab, iya memang sudah ada pengganti kau di sini. Ada yang bisa kasih aku duit. Nah inilah spontan bahasa si istri ini mengakibatkan
suaminya tersangka ini marah besar antara pelaku dan korban, ya, saling menjawab, tapi pada intinya memang si ibu ini tidak ingin lagi rujuk dengan si tersangka, ya, suami. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun penjara. Sedangkan korban telah menjalani serangkaian operasi akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Tuti Alawiyah Lubis dan Muhammad Hamdani melaporkan di Kota Medan dan Kabupaten Langkat.